Meta dikabarkan tengah merencanakan proyek besar, yakni pembangunan kabel bawah laut yang membentang di seluruh dunia dengan panjang mencapai 40.000 km. Proyek kabel bawah laut serat optik yang baru, lebih besar dan membentang di seluruh dunia itu diproyeksikan menelan biaya investasi lebih dari 10 miliar US dollar atau setara dengan 158 triliun rupiah. Kabar soal proyek ambisius Meta ini pertama kali dilaporkan oleh pakar kabel bawah laut Sunil Tagar pada Oktober 2024 lalu. Meta disebut akan menjadi pemilik dan pengguna tunggal kabel bawah laut yang sementara disebut dengan W Cable karena bentuk lintasannya menyerupai huruf W. Sumber-sumber yang dekat dengan Meta mengkonfirmasi tentang proyek ini, tapi mereka mengatakan bahwa proyek ini masih dalam tahap awal. Konflik di Suriah kembali memanas setelah ratusan pejuang dukungan Iran dan Irak melintasi perbatasan, mendukung pasukan pemerintah melawan pemberontak yang berhasil merebut Aleppo pekan lalu. Sementara itu kelompok Hizbullah dari Lebanon yang sebelumnya menjadi kekuatan utama dalam mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad belum memutuskan untuk bergabung kembali dalam pertempuran ini. Serangan kilat pemberontak di Aleppo merupakan keberhasilan terbesar kelompok anti-Assad dalam beberapa tahun terakhir. Sejak merebut kota itu melalui pengepungan pada 2016 pun, pemerintah Suriah memegang kendali penuh atas Aleppo yang dulunya adalah kota terbesar di negara tersebut. Di sisi lain, juru bicara kelompok bersenjata Irak yang sejalan dengan Iran, Kataib Hizbullah, menyatakan bahwa mereka memantau agresi terhadap rakyat Suriah tetapi belum memutuskan untuk mengirim pejuangnya. Di bawah kepemimpinan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Mohammed bin Salman atau MBS, Arab Saudi tengah gencar melakukan pembangunan besar-besaran. Bahkan beberapa pihak menilai mega proyek gila sang putra raja seakan tiada habisnya. Salah satu NEOM, mega proyek kota masa depan Arab Saudi yang akan menyulap pedagang pasir yang tandus menjadi kota metropolitan yang megah. Proyek ini dikabarkan akan dibangun dengan luas 26.500 km persegi yang sejajar dengan Laut Merah dan Teluk Aqaba. Ada pula mega proyek Qiddiya, Al-Ula, Resort Mewah Amala, Resort Pulau Shebarah, Gerbang Diriyah Coral Bloom, hingga Mukab. Rata-rata proyek tersebut merupakan pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Namun proyek-proyek besar MBS tersebut disebut PBB dapat menyebabkan degradasi dan pengurunan sebagai besar lahan di negara Timur Tengah tersebut. Hal ini dapat mempercepat kiamat di sana. Sementara menurut pakar, degradasi lahan mengganggu ekosistem dan membuat lahan kurang produktif untuk pertanian yang menyebabkan kekurangan pangan dan memacu migrasi. Kabar terbaru dari altcoin, di mana altcoin season terpantau sudah mulai terjadi pada awal Desember 2024. Hal ini menjadi euforia pasar yang sudah ditunggu berbulan-bulan, khususnya setelah mayoritas kripto terus mengalami kenaikan. Dilansir dari blockchain.net, altcoin season index berada di angka 76 di atas level 75. Salah satu bukti bahwa altcoin season dimulai, yakni jika 75% dari 50 koin teratas menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada Bitcoin selama musim terakhir 90 hari, maka itu adalah musim altcoin. Yang dikecualikan dari 50 koin teratas adalah stablecoin dan token yang didukung aset. Selain altcoin season, indeks yang menunjukkan kenaikan dominasi Bitcoin yang menurun juga menjadi salah satu tanda umum yang menunjukkan bahwa pasar sedang berada dalam altcoin season. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai altcoin season adalah Bitcoin dominance. Jika dominasi Bitcoin, persentase total kapitalisasi pasar kripto yang diwakili oleh Bitcoin menurun secara signifikan, dan itu bisa menandakan bahwa altcoin mulai mendapatkan perhatian lebih besar dan mulai mengungguli Bitcoin.